Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك من المفلحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita dapat hadir di Masjid Ar-Rahman PT Jasa Marga Persero. Sejenak kita tinggalkan urusan keduniaan kita, lalu kita hadir di rumah Allah ini melaksanakan satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan diikuti dengan kegiatan ta'lim pekanan. Insyaallah hadirin jamaah yang berbahagia, amalan ini mudah-mudahan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta salam mari sama-sama kita haturkan dan kita sampaikan untuk Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang mudah-mudahan di yaumil akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat terbesar dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kuliah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah nikmat Allah begitu besar diberikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua hari ini, kita alhamdulillah sudah berada di penghujung 2025 Masehi. Itu artinya sebentar lagi kita akan mau pindah tahun ke 2026 Masehi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan mau pindahnya kita dari 25 ke 2026 adalah yang terbaik adalah kita senantiasa muhasabah, senantiasa introspeksi diri, mereview kembali bagaimana perjalanan hidup kita, khususnya di 2025 kemarin ini, sebelum kita mengakhirinya. Karena setiap dari kita Bapak jamaah yang berbahagia pasti akan sampai kepada titik akhir. Dalam konteks tahun 2025, dalam konteks 2025, titik akhirnya kalau menurut kalender adalah jam 00 waktu Indonesia bagian barat. Berarti tinggal berapa jam lagi nih? Masya Allah. Tapi ketahuilah hadirin jemaah rahimakumullah,
yang paling pasti adalah setiap dari kita akan berakhir di akhir kehidupan kita. Akhir hidup kita itu kira-kira bagaimana Bapak? Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kalau di 2025 mengakhiri tahun 2025 kita itu husnul khotimah apa tidak? Ending 2025 itu baik apa tidak? Terkait dengan ini saya teringat kepada pesan Nabi SAW, yaitu kata baginda Nabi SAW, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa radih." Siapa yang hari ini adalah lebih baik, yaitu amal perbuatannya adalah lebih baik, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang hari ini adalah wa man kana yawmuhu ka'amsihi, sama dengan yang kemarin. Jadi akhir jam 00 kita evaluasi. Apakah keadaan kita, kebaikan kita sama dengan kemarin? Maka kata baginda Nabi apa namanya? Ka'amsi fahuwa khasir. Dia kategorinya orang yang merugi. Nauzubillah. Namun siapa yang lebih buruk, fahuwa maghbun, kata baginda Nabi SAW, maka dia adalah orang yang cilaka, orang yang terkutuk. Nauzubillah. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, sikap yang baik kita semua sebagai umat Rasulullah SAW sebelum berakhirnya tahun 2025 adalah yang terbaik adalah muhasabah, evaluasi diri, melihat-lihat kembali bagaimana perjalanan tahun 2025 kemarin. Apakah penuh dengan kebaikan-kebaikan? Jika penuh dengan kebaikan-kebaikan, bagus. Jika kebaikan dan keburukan sama, kata Nabi, khasir, rugi kita. Jika itu adalah lebih buruk dari kemarin, maupun cilaka, kita orang yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terbaik pada menjelang berakhirnya tahun 2025, baiknya kita hadiri majlis-majlis muhasabah, majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis tabligh. Seperti misalkan di Masjid Jami Ar-Rahman di Jasa Marga, misalkan jam 00 nggak apa-apa, ngumpul untuk kebaikan-kebaikan, melihat bagaimana keadaan kita yang lalu-lalu. Tentu hadirin jamaah yang berbahagia, tidak hanya saja melihat bagaimana daripada amal-amal yang telah kita lakukan, tapi harus ada upaya untuk melakukan perubahan. Karena setiap kita ingin menang, setiap kita ingin beruntung, maka lakukan perubahan-perubahan dari dalam diri kita. Minimal niat bahwa keburukan-keburukan yang mungkin kita lakukan kemarin jangan sampai terulang lagi. Kita istighfar, kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan sujud atau salat taubah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang terjadi pada masa lalu dari yang buruk-buruk jangan sampai terjadi. Kita mohon kepada Allah, memohon kepada Allah agar tahun 2026 yang akan datang secara ruhiyah kita, secara batiniyah kita, secara keimanan dan keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih baik, lebih bagus. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal
tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Para jamaah yang berbahagia, ayat ini memberitakan kepada kita orang-orang yang beriman agar setiap dari orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Setelah mendekatkan diri kepada Allah, Allah meminta wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Kalimatnya wal tanzur diawali dengan lam. Dalam kaidah fikhiyah, dalam kaidah nahwiyah, ini adalah lamnya namanya lamul amri. Artinya adalah lam yang meminta kepada kita agar melakukan setelah ketakwaan, melakukan apa? Muhasabah, melihat-lihat. Wal tanzur, hendaklah melihat setiap diri di antara kita. Jadi kita diperintah, Bapak. Kita diperintah oleh Allah wal tanzur, selalu lihat-lihat. Para jamaah yang berbahagia, karena ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Dan wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad ini yang paling baik adalah sebenarnya tidak saja pada akhir tahun, dalam hal ini tahun 2025, tetapi adalah yang paling baik muhasabah itu setiap saat, setiap waktu. Jangan hanya mau berakhirnya tahun 2025, tapi setiap saat. Sejak kita bangun tidur, kita niat untuk melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang hari sampai kita mau tidur. Begitu kita mau tidur, lihat lagi bagaimana perbuatan saya seharian ini. Masya Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata baginda Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan kepada kita, menitahkan kepada kita, hasibu, evaluasilah, hitung-hitunglah anfusakum akan perbuatan-perbuatan kalian semua sebelum qabla an tuhasabu, sebelum kalian nanti di hari akhirat dihitung, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya setiap satu di antara kita semua ini senantiasa melakukan hal perbuatan seperti ini, evaluasi diri setiap hari, pasti keadaannya adalah dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap dari kita selalu dalam ketakwaan, pasti keadaannya apa? Tenang. Keadaannya nyaman, tenteram. Tidak ada kerisauan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wali-wali Allah tidak pernah merasakan ketakutan dan tidak akan pernah merasakan kesedihan. Karena apa? Di antara karakternya daripada wali-wali Allah selalu muhasabah. Selalu muhasabah. Terlebih ketika melihat bahwa kita ini suka melakukan perbuatan dosa, dosa apapun, muhasabah, nangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah dinyatakan bahwa seorang sahabat mendatangi sahabatnya yang lain. Begitu buka pintu, begitu menyampaikan assalamualaikum, lalu tiba-tiba yang buka pintu siapa? Yang menjawab salam siapa? Istrinya. Istrinya, Pak. Bukan sahabatnya, tapi istrinya yang sedang keluar menjawab salamnya. Lalu dibuka pintunya, lalu menyampaikan bahwa suaminya sedang tidak ada di tempat. Apa yang terjadi hadirin? Keadaan sahabat yang datang mengunjungi tadi secara tidak sengaja terlihat, tersingkap. Apa yang tersingkap? Aurat dari istri dari sahabatnya. Apa yang terjadi pada diri sahabat? Dia rasanya malu sekali. Dan sampai malu, dia merasa takut sekali. Takut kenapa, Pak?
takut mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan setelah melihat? Gak sengaja ngelihat. Ini gak sengaja lihat. Kalau Bapak kira-kira kalau sengaja lihat gimana? Wow, gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini sahabat dinyatakan tidak sengaja. Lalu apa yang terjadi pada dirinya? Dia langsung lari. Setelah minta izin tentunya. Minta izin lalu lari menjauh. Takut mendapatkan murka Allah, adab Allah. Sembari apa? Beristighfar. Minta ampun. Ya Allah, ya Allah. Saya tadi gak sengaja ngelihat aurat. Masya Allah. Seperti itulah. Jika setiap dari kita seperti ini, Masya Allah. Selalu ada keinginan hatinya ini bersih. Ada keinginan hatinya selalu bersih. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dipungkiri bagaimana kehidupan keberagamaan kita, terutama di lingkungan kantor atau di kita lah sehari-hari kita, Masya Allah, selalu diliputi dengan apa? Selalu diliputi dengan keburukan-keburukan, selalu diliputi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Maka yang terbaik sebelum mengakhiri tahun 2025 ini, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabatun nafs, mengevaluasi diri kita semua. Ternyata dosa yang kita lakukan itu begitu besar. Dosa yang kita lakukan itu begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu besar. Kepada Rasulullah SAW, kita telah banyak mengingkari sunnah-sunnah beliau, tidak melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Ini adalah perbuatan dosa juga. Belum lagi dosa kepada sesama di antara kita. Boleh jadi kita suka menyakiti, boleh jadi kita memfitnah, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin, yang terbaik adalah muhasabah. Banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkumpul, bukan berarti perbuatan yang tidak boleh-boleh. Silakan. Namun berkumpulnya perlu dilihat. Adakah ada kebaikan-kebaikan atau keburukan pada keakhiratan kita? Karena sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat pada dirinya. Jadi nunggu jam 00, kalau kiranya ada kebaikan, lanjutkan. Kalau kira-kira tidak mendatangkan kebaikan, tinggalkan. Maka lebih baik apa Pak? Milih tidur aja. Masya Allah. Bakar-bakar, ada kebaikan dan keburukan. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Sekiranya itu ada kebaikan atau tidak. Kalau sekiranya ada kebaikan, lanjutkan. Islam telah memberikan rambu-rambu. Kalau ada kebaikan pada dunia dan keakhiratannya, lanjutkan. Namun jika tidak, jangan sampai kita melakukannya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah senantiasa meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat dia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita telah dipersaksikan kepada kita semua bagaimana bencana-bencana yang ada di sekitar kita melanda saudara-saudara kita, seperti di mana? Di Sumatera, di Aceh, ya. Kemudian di beberapa tempat lainnya, Masya Allah, bencana itu begitu besar banget. Maka berhati-hatilah. Ini patut menjadi bahan renungan hari-hari kita. Jangan apa yang sudah terjadi datang dan bahkan menimpa kepada kita semua. Jangan. Kita harus apa? Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marji' ilallah, taubat kepada Allah, mengganti perbuatan-perbuatan buruk kita dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Coba apa kata Allah? Illa man taba
wa amana wa amila salihan faulaika minal muflihin ya. Minal muflihin, faulaika minal muflihin. Yang artinya apa? Kecuali orang yang bertaubat. Yang kedua, dia beriman. Lalu yang ketiga, dia beramal soleh. Faulaika minal muflihin. Maka mudah-mudahan mereka ini termasuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan dari apa? Dari segala keburukan-keburukan. Dijauhkan dari aneka fitnah. Dan di akhirat insya Allah dimenangkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kerusakan dan mara bahaya sebagaimana Al-Quran menyebutkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itulah yang menjadi bahan renungan kita. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Karena apa? Karena perbuatan tangan-tangan manusia. Mari kita perbaiki. Setiap dari kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Setiap dari kita meningkatkan iman dan memperbaiki amal soleh. Ya, tingkatkan amal solehnya. Terutama apa Pak? Al-Qur'annya sudah sampai di mana? Al-Qur'annya sudah sampai di mana? Sudah dibaca apa belum? Sudah didalami pesan-pesan yang ada di dalamnya atau bagaimana? Kenapa harus Al-Quran? Karena Al-Quran di antara pesan Rasulullah SAW yaitu apa? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kata Nabi SAW, lan tadillu abadan. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perintah itu? Al-Quran was sunnah. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Demikian para jamaah yang berbahagia. Semoga uraian yang sedikit ini menjelang berakhirnya tahun 2025, menjelang tahun 2025, mudah-mudahan dapat menyemangati kita semua untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengganti segala amal-amal buruk kita dengan amal-amal yang baik. Di antaranya banyak membaca Al-Quran. Hadanallahu iyyakum ajmain. Semoga Allah mengakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Bil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَخْوَانَا يَا كَرِيمُ يَا أَرْحَمَ الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم يا الله اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.